warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di acara Pendekar Penjelasan Teknik Keterampilan Perawat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukna atau dikenal juga sebagai enema. Hukna atau enema adalah bagaimana kita berusaha untuk membantu pasien untuk BAB lebih enak, lebih gampang, yaitu dengan cara memasukkan suatu larutan ke dalam rektum ataupun kepada kolon sigmoid agar feses yang keras menjadi lebih lunak. Nah, feses yang keras itu biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya karena buang air besar yang tidak teratur. Hal tersebut menyebabkan usus besar itu menyerap air yang lebih banyak dan menyebabkan air itu diserap di feses sehingga hanya feses menjadi keras. Kemudian juga akibat dari obat-obatan laksatif yang lama yang menyebabkan akhirnya susah untuk buang air besar. Obat laksatif itu adalah obat anti diare. Kemudian selanjutnya adalah karena dari stres psikologis ataupun juga obat-obatan. Obat-obatan yang dimaksud adalah yang pertama bisa akibat dari anti radang NSAID seperti ibuprofen, morfin, aliphen, naproxen, ataupun juga antikolinergik. Nah, ini juga antikolinergik ini juga mempunyai efek samping membuat dari mulut kering. Ataupun seperti obat antihistamin seperti Claritin ataupun antidepresan. Ataupun juga bisa penyebab lainnya yang bisa mempengaruhi dari konstipasi atau sembelit adalah akibat dari tubuh yang kurang aktivitas, faktor usia. Dalam hukna atau enema kita mengenal beberapa jenisnya. Nanti kita akan lebih banyak memahami lebih jenisnya, mulai dari berapa lama hukna atau enema itu dimasukkan. Ada yang namanya retensi enema atau juga ada yang irigasi enema, ataupun juga ada yang beberapa jenis yang berdasarkan dari lokasi target yang ingin kita capai untuk pembersihan, yaitu ada hukna rendah dan hukna tinggi. Secara umum tujuan dari enema atau alasan kita memberikan enema kepada pasien tadi adalah untuk meningkatkan defekasi dengan menstimulus peristaltik usus dan melunakkan dari feses sehingga mudah untuk dikeluarkan. Kemudian dari enema tersebut juga berfungsi untuk transposisi obat. Contohnya adalah obat polyethyl glycol, itu merupakan juga obat enema ya. Ya, itu adalah obat sembelit untuk melumasi rektum sehingga akhirnya licin dan akhirnya kotoran mudah untuk keluar. Nah, kemudian dampak pemberian hukna sebenarnya ada dampak negatif juga yang perlu kita antisipasi. Nah, kalau tadi kan kita sudah tahu ya dari dampak positifnya tadi untuk sebagai mempermudah buang air besar. Nah, dampak negatif yang perlu kita lihat yaitu adalah jika kita menggunakan larutan yang terlalu panas ya atau hangat, itu dapat membakar mukosa usus. Nah, jadi yang dianjurkan itu sekitar 37,9 sampai 40 derajat. Nah, itu yang dianjurkan ya untuk kehangatan. Jadi kita harus menggunakan termometer sebelum memeriksanya. Ataupun juga jika terlalu dingin, nah itu menyebabkan perut atau usus menjadi kram.
Nah, selanjutnya juga jika klien itu mempunyai kontrol Singer otot yang rendah atau kurang, nah dia itu tidak bisa mampu untuk menahan buang air besarnya lama-lama, jadi langsung keluar kadang-kadang juga pas waktu pasien ingin jadi mules aja terus keluar. Nah, padahal masih banyak ya yang belum lunak di bagian luar. Nah, indikasinya. Nah, indikasi sebenarnya sudah dijelaskan tadi di awal ya, pada pasien konstipasi atau juga pada prosedural persiapan operasi dari porsi besar terutama ya. Misalnya menggunakan enema tadi. Kemudian juga enema ini digunakan untuk diagnostik, untuk pada contohnya pada pemeriksaan radiologi barium. Nah, itu kita untuk mengeluarkan feses agar semuanya tidak fesesnya itu tidak mengganggu ya dari kita penglihatan kita dari radiologi. Ataupun juga kita lihat fesesnya tersebut kita ambil untuk kita teliti bagaimana mikrobiologi ataupun kandungan dan feses di laboratorium. Nah, kita ini tujuannya sebagai diagnostik. Lalu ada juga kita untuk bowel training ya. Nah, bowel training itu untuk latihan menguatkan otot anus tadi. Jadi otot anus yang rendah jadi gampang tiba-tiba beser, tiba-tiba langsung buang air besar tanpa bisa menahannya. Kita bisa atur, kita bisa latih dengan cara bowel training. Jadi hampir sama, kita coba masukkan air, masukkan dari enema. Nah, kita sambil wanti-wanti bilang kepada pasien bahwa sebenarnya tolong tahan ini dalam waktu tertentu sehingga otot pada sphincter pada pasien lebih kuat. Nah, kemudian selanjutnya kontraindikasi ya. Setelah kita bicara tentang indikasi, kontraindikasi dimaksud adalah hal-hal yang dapat membuat kita tidak melakukan enema, yaitu pertama, setelah kita ketahui adanya penyakit radang. Penyakit radang contohnya pada diverticulitis ataupun pada ulcerative colitis, ataupun Crohn disease. Jadi penyakit-penyakit radang seperti ini kita tidak dapat menggunakan dari enema ya, karena ditakutkan peradangannya makin besar akibat dari cairan yang dimasukkan. Pasien-pasien post operasi, termasuk post operasi maksudnya adalah post operasi pada kolon, ataupun ada masalah pada gangguan ginjal, hemoroid, tumor rektum dan kolon. Untuk gangguan ginjal itu juga perlu kita perlihatkan juga pada jantung juga ya, karena ini berhubungan dengan penyerapan air dan menyebabkan cairan dalam tubuhnya itu makin meningkat dan berbahaya bagi jantungnya. Kemudian kalau dari tumor dan kolon itu bisa jadi pendarahan ya, makanya itu ditakutkan untuk tidak diberikan lebih dahulu. Lalu terutama juga pada cairan yang memiliki banyak elektrolit, nah itu tidak juga dianjurkan pada pasien-pasien yang memiliki aritmia jantung. Kita beralih lagi pada jenis-jenis enema atau hukna. Nah, kalau dari letak posisi yang diinginkan itu ada dua ya, yang hukna rendah dan hukna tinggi. Hukna rendah itu tujuannya adalah pada kolon descendant. Ingat di anatomi di mana letak kolon descendant, yaitu paling dekat dengan
sakum dan rektum. Nah, kemudian muknah tinggi itu tujuannya itu kepada colon ascendant. Ascendant itu berada di sebelah kanan, ya, sebelah kanan, dan itu lokasinya lebih jauh daripada hukna rendah. Nah, jadi kalau alatnya, kalau hukna rendah itu namanya kanul rekti, nanti gambarnya seperti ini. Nah, kalau pada pada hukna tinggi, namanya kanul kasus, alatnya seperti ini. Namun nanti di beberapa tempat, apabila teman-teman berada di tempat-tempat yang memang tidak ada kanula rekti ataupun kanula usus, nah teman-teman bisa memodifikasi alat kateter urin ya. Alat kateter urin kita bisa modifikasi untuk sebagai enema. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa memodifikasi kateter urin. Nah, posisi kita miring sama, cuma pada hukna rendah miring kiri, hukna tinggi miring kanan. Lalu jumlah cairan yang diberikan ibaratnya di bensinnya ya, karena tinggi itu jaraknya jauh, kita kasih lebih banyak, yaitu sekitar 750 cc sampai 1000 cc. Tapi kalau yang hukna rendah cukup 500 cc karena dia jarak tempuhnya lebih sedikit di kolon descendant. Nah, tingginya juga sama, yang tinggi kita lebih tinggi juga karena jauh, sekitar 30 sampai 45 cm di tempat tidur. Nah, kalau punya yang rendah itu sekitar 30 cm. Nah, kita juga sesuaikan ya dengan berdasarkan usia, karena logikanya kita nggak bisa berikan 750 meter kepada bayi ya, bisa akhirnya kembung, dia bisa bengkak dia. Nah, untuk bayi yaitu maksimalnya 150 sampai 250. Kalau yang balita 250 sampai 350. Anak usia sekolah 300 sampai 500. Remaja 500 sampai 750. Nah, untuk dewasa lebih 17 tahun ke atas 750 sampai 1000. Nah, untuk dari ukuran dari rectal tube-nya yaitu untuk dewasa 22 sampai 30 fr, kalau anak-anak 12 sampai 18 fr. Kalau dewasa kita masukkan insersinya sampai kepada ini, yaitu 7,5 sampai 10 cm, kalau anak 5 sampai 7,5 meter, kalau bayi 2,5 sampai 37,5 cm. Alat dan bahannya, pertama yang sarung tangan kita perlukan. Sarung tangan cukup sarung tangan yang biasa saja, selimut mandi dan kain penutup agar supaya pasien lebih nyaman dan terjaga privasinya. Perlak dan pengalas bokong kita berikan sebelumnya, kita pada waktu pasien memposisikan dulu di miring, kita berikan perlaknya. Irigator lengkap dengan kanula rekti gambarnya seperti ini, dan juga jangan lupa selangnya dan juga klemnya. Cairan hangat yang disesuaikan kebutuhan dari pasien, resep, atau ada yang butuh NaCl ataupun juga air sabun dan lainnya. Nanti kita bicara pada jenis-jenis dari enema lainnya, atau juga berupa bengkok juga. Jangan lupa disiapkan pelicin kita bisa berikan vaselin ataupun jelly. Nah, lalu kita juga butuh tiang penggantung irigator, atau juga bisa kita modifikasi menggunakan tiang infus ya.
Nah, terus juga pispot, kapas jangan lupa apabila terutama bagi pasien yang susah pergi kamar mandi. Tisu toilet juga kita siapkan ketika pasien sudah bisa ke kamar mandi. Air hangat, nah itu sekitar 37,8 sampai 40 derajat. Dan juga jangan lupa untuk mengeceknya dengan termometer. Nah, cleanse selain dari hypnotic and rendah, berdasarkan dari jenis-jenis cairan yang kita berikan, itu ada beberapa, sama juga berdasarkan dari lamanya ya. Ini kita bedakan. Pertama, cleansing enema. Cleansing enema ini adalah tujuannya untuk merangsang peristaltik dengan memberikan iritasi ya pada kolon dan rektum, dan juga merangsang dari peristaltik tadi. Nah, hukna tinggi hukna rendah itu masuknya pada cleansing enema. Nah, sedangkan kita juga perlu mengetahui ada namanya retensi enema. Retensi enema itu kita kasih, biasanya bentuknya adalah minyak ke dalam rektum atau sigmoid. Kita kasih tahan dulu sampai sekitar 1 jam, kemudian dia bekerja untuk melumasi dari rektum, lalu akhirnya memudahkan untuk bisa keluar. Nah, itu namanya retensi, lebih lama daripada cleansing. Atau juga disebut, ada juga yang namanya carminative enema. Carminative enema itu adalah mudah mengeluarkan flatus atau bahasanya kentut ya. Nah, yaitu dengan memasukkan sekitar 60 sampai 180 cc. Nah, contohnya adalah magnesium, gliserin ataupun air. Jadi diberikan sedikit saja, tujuannya adalah untuk mempermudahkan dari gas atau kentut. Ada juga namanya edema bilisaris atau juga arus balik. Nah, ini pada di pembilasan kolon ya, untuk tujuan mengeluarkan dari kentut. Yaitu kita kasih cairan sekitar 1 sampai 200 ml tentunya pada dewasa. Kemudian kita keluarkan juga dari sigmoid tersebut, sehingga akhirnya pasien dapat mudah untuk flatus. Nah, intinya juga mempermudah agar pasien tidak merasa kembung dan merasa nyaman. Lalu bagaimana cara membuatnya ya dari larutan-larutan tadi? Contohnya kita magnesium sulfat. Magnesium sulfat itu kita kasih air sekitar 1000 cc, kemudian kita kasih magnesium sulfat sekitar 3 sendok makan. Jadi terus juga larutan kita bisa sabun ataupun juga sabun dan air ya. Biasanya sabun air itu 1000 cc air, kemudian kita tambahkan sabun lembut di sana dan kita kocok, jadi buat agar semuanya melarut ya. Atau juga ada yang butuh ini ya, pakai minyak zaitun atau biji kapas atau kopi. Juga ada beberapa penelitian yang menganjurkan tentang kopi, enema kopi, ataupun dicampur dengan bukan air tapi gliserin, magnesium sulfat 50% dicampur dengan gliserin. Oke, langsung saja kita pada pelaksanaan. Kita berikan salam, perkenalan diri. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Kenalkan, saya adalah Nurse Bobby. Katanya perutnya sakit ya. Udah berapa lama nggak buang air besar Ibu? Oke, terus kita jelaskan karena kemungkinan
dari kotoran ibu keras, maka kita akan bantu untuk melunakkan agar semuanya mudah dikeluarkan. Gimana ibu, setuju? Kapan kita bisa lakukan? Nah, lalu kalau ibu setuju, kita siapkan alat dan bahan, kita siapkan pasien juga. Pasien kita bantu untuk miringkan. Oke, jangan lupa juga untuk menjaga privasi. Kita kasih sampir, kasih dari dari selimut, ataupun juga kita kasih dari handuk. Kemudian selanjutnya kita cuci tangan dahulu, lalu kita pakai handscoon. Nah, kita minta pasien untuk membuka bajunya bagian bawahnya, atau kalau tidak bisa kita bantu untuk membuka pakaian. Nah, untuk posisi tadi ya, kita posisikan kiri untuk pasien hukna rendah, sedangkan untuk hukna kanan kita masukkan hukna tinggi. Tadi teman-teman gampangnya untuk air itu selalu mengalir dari tinggi ke rendah. Jika semuanya itu kita tujuannya adalah hukna kiri, hukna rendah, maka pas ya ketika dia berada di kiri dan sebaliknya juga. Lalu gantung irigator pada posisinya kita sesuaikan juga antara hukna tinggi dan rendah. Hukna tinggi 30-45 cm, hukna rendah 30 cm. Lalu kita pasang kanul dan juga irigator. Lalu kemudian kita menuangkan NaCl juga. Kita atur juga suhunya. Lalu kita tangan kiri kita membuka anus, tangan kanan kita mencoba untuk memasukkan kanul yang sudah diolesi vaselin. Kita pasien untuk rileks, tarik nafas, kemudian baru kita memasukkan dari ini. Nah, jadi ukuran juga kita sesuaikan tadi ya, dari dewasa, anak-anak ataupun bayi. Jika pasien merasa nyeri atau merasa kram ketika kita masukkan, kita hentikan dahulu, kita klaim dulu airnya. Nah, nanti kita lihat juga apakah pasien nyeri atau enggak. Kalau dia sudah tidak merasa nyeri, kita masukin lagi. Ataupun kita juga perlu kaji juga ya, apakah mungkin pasien ada abses atau struktur urea yang tidak terkaji sehingga akhirnya pasien mengalami nyeri. Nah, juga kita bisa setelah kita masukkan, kita atur biasanya aturnya itu sekitar 75 atau 100 cc per menit. Nah, nanti dilihat berapa kira tetesan kalau dia pakai dari kita gantungkan. Nah, untuk pasien enema tapi ini ya untuk retensi. Nah, kalau untuk pasien retensi biasanya kita agak lebih lambatkan ya, bukan 75, 100 bisa 50 sampai 75 cc per menit agar pasien lebih lama ya untuk cairan itu berada di dalam usus. Kita juga kaji toleransi pasien selama kita masukkan, mengeluh nyeri, nyaman, kram, atau ingin buang yang besar. Nah, kemudian kita pegang pantat pasien dengan kuat, lalu kita tarik dengan lembut. Nah, sehingga akhirnya sudah kita keluarkan. Namun ketika semuanya pada waktu kita sebelum airnya atau sebelum cairannya habis tiba-tiba berhenti atau melambat, nah itu mungkin pasien tersumbat oleh
buang air dari kotoran ya. Nah, kita tarik sedikit, putar. Nah, terus biasanya nanti akan kembali lagi. Nah, kita masukkan lagi. Nah, setelah memberikan sebagian besar cairan, nah kita mesti kasih klem ya, jangan sampai sebelum cairan habis kita biarkan, karena bisa saja nanti masuk darah dan pasien jadi kembung. Nah kemudian kita akan keluarkan kandungan reti. Lalu kita tadi kalau punya tujuan sebagai apa, cleansing, retensi, ataupun juga tadi kalau memang untuk retensi kita biarkan, kalau punya cleansing ya kita sekitar 15 menit, lalu kita anjurkan untuk buang air besar. Lalu yang paling diperhatikan adalah kalau pasien tidak bisa ini, kita bersihkan daerah anus. Lalu kalau dia pasti bisa ke toilet, kita berikan privasi kepada pasien untuk ke toilet, tapi kita anjurkan atau kita perintahkan untuk tidak menyiram kotorannya agar kita evaluasi dari kotoran tersebut. Lalu kalau pasien jadi tidak bisa, kita bantu untuk membersihkan pantat pasien di tempat tidur. Nah, dengan kita juga mengganti ya spray ya dengan yang bersih, terus juga kita menggunakan kapas kasa untuk agar pasien itu bersih. Lalu kita perhatikan ya feses, terus juga jumlahnya, apakah ada darah, ada jaringan ataupun cacing, nanah, lendir, kita catat tersebut. Kalau kita butuh untuk laboratorium, kita ambil spesimennya. Nah, kemudian kita rapikan, kita buang sarung tangan kita, lalu kita tanyakan pada pasien juga lagi gimana perasaannya sekarang, apakah lebih enak. Terus kita juga bersihkan alat-alat. Nah, terus juga kita dokumentasikan ya hasil yang kita dapatkan tadi. Nah, lalu kita juga bisa menjelaskan pada pasien. Nah, oke, ini sedikit beberapa hal yang mungkin penting diperhatikan ya. Nah, kita juga biasanya ada pasien-pasien tidak dapat mentolerir posisi datar, contohnya pasien jantung ataupun sesak nafas, kita bisa tidak datar ya, kita bisa tinggikan sedikit kepalanya, tidak apa-apa. Nah, jika pasien mengeluarkan larutan dalam 1 jam karena pengen buang air besar, kita bisa lihat dari sini ya. Kita lihat berapa buang BAB-nya. Terus juga kita bisa lihat mungkin ada radang bertenggorokan atau perforasi usus. Lalu kemudian pada perawatan di rumah ya, nah kita harus jelasin pada keluarga dan pasien, nah bahwa sebenarnya kita ajarkan juga kalau punya keluarga mau memberikan enemas seperti apa ya, itu bisa dengan duduk ataupun pada waktu di toilet ya. Nah, yang paling penting tindakan seperti apa agar tidak melukai dinding rektal. Nah, terus juga gimana cara merawatnya. Ataupun juga kita bisa ajarkan juga bagaimana untuk menghindari konstipasi, mulai dari olahraga, makanan, lalu teknik relaksasi, seperti apa agar mengurangi stres. Nah, lalu kita
anjurkan untuk banyak minum cairan. Kita komplikasi pada enema biasanya itu adalah bisa terjadi pusing, pingsan, ataupun juga kram. Bisa juga terjadi hiponatremia, hipokalemia akibat dari pemberian larutan hipotonik yang berulang. Nah, itu adalah kira-kira ya berupa penjelasan penjelasan teknik keterampilan perawat yang penting untuk kita perhatikan ya dalam memberikan enema. Jadi sebenarnya gampang, tetapi jika tentunya tidak kita secara detail mempelajarinya, maka bisa terjadi timbul komplikasi. Oke, sekian dulu menurut saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.